Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita membahas tentang turunan implisit ya. Ini tanggal 20 Rabu 20 Mei ya. Nah, sebentar. Ini digeserkan dulu. Nah, Rabu 20 Mei kita akan belajar turunan implisit karena minggu lalu kita tidak kuliah sehingga saya rasa sepertinya harus dijelaskan ulang. Oke. Nah, kalau di buku sebelumnya saya cek share screen saya apakah sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke, aman ya. Nanti kalau eh, share screen atau suara atau dan sebagainya tidak optimal di kabar-kabar ya. Nah, kita masuk Oke, Pak. setelah UTS dan sebelum UTS itu ada aturan rantai, itu juga digunakan untuk mengerjakan ya, si konsep itu digunakan di sini gitu. Nah, implicit differentiation. Singkat cerita, di sini kita punya eh, contoh lah ya. Di sini ada y pangkat 3 ditambah 7y sama dengan 8. Suruh diturunkan. Nah, bagaimana tuh? Nah, sebelum kita lanjut, di sini judulnya adalah implicit differentiation. Nah, bentuk yang tadi tuh kok gimana gitu ya? Sebentar. Nah, turun rantai. Oke. Nah, di sini implisit sama eksplisit. Sebenarnya apa sih gitu kan? Jadi kita itu akan belajar ini. Nah, kalau eksplisit itu kalau di bahasa Indonesia itu apa ya? To the point. Nah, misalkan kayak gini. Kalau mau pulang, misalkan, yuk pulang. Nah, di sini pulangnya to the point. Tapi kalau implisit, misalkan bilangnya, sudah malam gitu. Udah malam nih gitu kan. Artinya apa? Sebenarnya ngajak pulang gitu. Atau hal yang lain. Nah, jadi implisit dan eksplisit itu maknanya kalau eksplisit itu jelas, kalau implisit itu kayak singgung lah, disinggung gitu. Nah, makanya kalau yang dulu itu kita punya fungsi di matematika ya, fx sama dengan misalkan 3x kuadrat plus 5. Nah, turunannya ya jelas f aksen x sama dengan ini tinggal diturunkan yaitu 6x. Nah, seperti itu. Ini turunan yang dulu. Kalau sekarang turunannya implisit gimana? Misalkan seperti tadi, tadi itu ya pangkat 3 apa ya? Oke. Ya pangkat 3 plus 7-nya sama dengan 8. Nah, kemana ini? Nah, ya pangkat 3 plus 7y. Oh, tulisannya agak jelek ya. Sama dengan 8. Nah, di sini beda. Kalau yang sebelah kanan, kiri itu sebagai kayak ininya ya, yang diomongin. Kanan itu yang isinya, isi dari yang diomongin. Nah, kalau yang ini enggak, kita nurunkan masing-masing sukunya gitu. Jadi nggak ketahuan nuruninnya karena nggak jelas. Taunya ketika bentuk kayak gini ya, misalkan pakai dx. Dx dari y pangkat 3 ditambah dx dari 7y sama dengan 8. Nah, taunya dx ya. Dx dari 8. Taunya, oh bentuk kayak gini berarti diturunkan. Pak, bisa nggak eh yang lain nggak diturunkan? Bisa saja gitu. Misalkan kita punya soal, kerjakan
Kerjakan misalkan dx dari y pangkat 4 dikurangi 3x sama dengan dx dari x pangkat 4 plus 5. Yang diturunkan yang mana? Yang ada dx-nya. Kayak gitu. Ya, namanya juga soal ya. Suka-suka yang buat soal. Nah, memang di sini agak rancu, tapi memang secara penulisan ini benar. Jadi sebenarnya bisa jadi itu bentuk atasnya emang diturunkan semuanya, tapi bagian yang tengah ini sudah diturunkan, yang lainnya belum. Nah, seperti itu. Jadi implisit itu kayak disinggung ya. Eh, dalam. Ya enggak genre gitu. Kalau genre kan eksplisit. Nah, ini enggak ketara. Seperti itu. Itu implicit differentiation. Lalu cara menurunkannya kita harus ingat dulu aturan rantai. Misal kalau kita punya fx, nah jangan aturan rantai biasanya soalnya nggak kayak gini ya. Soalnya bentuknya gini. Menghapus, dihapus. Oke. Nah, misalkan y sama dengan eh, sin x, gini aja ya biar gampang dulu, pangkat 8 misalkan. Kan kita lihat, oh bentuk ini tuh aslinya x pangkat 8 loh, kok ininya nggak x sih, tapi sebuah fungsi, sehingga kita misalkan ini menjadi u, sehingga y sama dengan u pangkat 8, di mana u nya itu sin x. Nah gitu kan. Nah turunannya pakai aturan rantai, y sama dengan turunannya adalah 8 u pangkat 7 dikali turunan dari u. Nah, oke. Ini penulisannya sehingga y aksen sama dengan u aksen. Jangan pakai yang aksen ya. Saya pakai ddx biar lebih jelas. Sebentar. Keklik. Mohon bersabar, mohon maklum. Penghapus. Biar jelas pakai yang ddx. Sehingga di sini turunan dari y itu dy terhadap variabelnya u dikali dengan fungsi u, berarti du yang variabelnya dx. Nah, dy ini siapa? Nah, si ini ya. Turunan dari u pangkat 8, jadi 8 u pangkat 7. Lalu dx-nya siapa? Nah, ini si dx itu turunan dari sin x, yaitu cos x. Ini si dx-nya. Nah, seperti itu. Oke, sekali lagi kita coba di aturan rantai biar lebih ingat. Ya, sama dengan misalkan yang mudah-mudah saja. X pangkat 9 plus 3x. Mereka pangkat berapa ya? Asmaul Husna, 99. Sehingga turunannya adalah misalkan ini u, berarti di sini misal u sama dengan x pangkat 9 ditambah 3x, sehingga du dx-nya sama dengan 9x pangkat 8. Ini udah pada bisa lah ya. Saya langsung saja. Seperti itu. Sehingga karena ini bentuk atur rantai, berarti y di sini kan dimisalkan u. Ini turunan y dengan variabelnya si du, lalu dikali fungsi dalamnya ini du ya, dengan variabelnya si dx. Sehingga turunannya adalah
DU. Di sini yang tadinya berarti ini U ya. Ini Y sama dengan U pangkat 99. Berarti turunannya 99 U pangkat 98. 99 U pangkat 98. Oh, nggak bisa cepat nulisnya ya. Lalu dikalikan DU dx. DU dx-nya ini yaitu 9x pangkat 8 ditambah 3. U-nya kita kembalikan menjadi 99. U-nya x pangkat 9 plus 3x pangkat 98 dikali 9x pangkat 8 ditambah 3. Nah, seperti itu. Oke, ingat ya bahwa aturan rantai dia pasti, namanya juga aturan rantai, punya fungsi dalam. Fungsi dalam atau inner function yang memang kadang ada fungsi yang lebih dalam lagi. Tapi garis besar ada fungsi dalam yang mana turunannya, yang ini bentuk sederhana ini, turunannya adalah ini. Tapi karena ada fungsi dalam, dikalikan dengan si turunan fungsi dalamnya. Nah, catat di sini karena nanti di turunan implisit kita gunakan. Nah, yang selanjutnya contoh di turunan implisit tadi, selain di sini setiap suku diturunkan, ada hal yang menarik. Kalau dulu saya bilang, oh, dx dari x ini 1. Tapi belum tentu loh dx dari y itu. Ini jawabannya 0. Nah, ini dulu betul. Karena si y ini kita anggap variabel. Contohnya ya, misalkan kayak x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 3. Nah, ini x, ini y, ini variabel aja. Kayak misalkan ab kuadrat ditambah 2c gitu sama dengan 0. Jadi ini variabel, b-nya variabel, c-nya variabel. Sehingga kalau turunan ini, misalkan turunan dc dari fungsi a b kuadrat ditambah 2c sama dengan 0, yang ini akan menjadi 0 karena nggak ada c-nya. Nah, tapi catatan untuk sekarang ini bukan variabel, tapi y itu adalah sebuah fungsi yang di dalamnya variabelnya x. Nah, misal y-nya itu sama dengan 3x kuadrat. Sehingga kalau misalkan saya menulis y pangkat 3 itu sama dengan 3x kuadrat ini pangkat 3 gitu ya. Yang mana ini adalah y. Seperti itu. Sehingga walaupun ditulisnya dx dari y itu sama dengan ada, karena y-nya itu ada variabel x-nya, kecuali memang y-nya nanti konstan dan seterusnya, itu hal yang cerita yang lain. Tapi di sini saya memberitahukan bahwa y yang dimaksud di sini adalah pemisalan dari sebuah fungsi, bukan variabel, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut. Ntar di save dulu lah. Save. Karena nah, kita punya pendahuluan dari yang ini. Singkat cerita, kita lanjutkan aja. Untuk menyelesaikan ini pakai turunan implisit. Nah, ini ada contoh. Kita bahas contoh yang pertama saja. Di sini ada contoh yang pertama bahwa ini bisa digeser, bisa guys. Oke, nah sebelah sini aja. Biasanya sebelah sana nutupin. Nah, contoh pertama di sini ada cari turunan dari ini ya, 4x kuadrat y min 3y. Nah, sebenarnya di sini menariknya di sini ada yang
X sama Y ya. Karena turunan implisit kita cenderung disusahkan oleh Y sebenarnya ya, dalam tanda kutip. Nah, di sini untuk soal yang pertama ini solusi metode satu ini menggunakan aljabar dia, aljabar. Oh, Masjid Aljabar bukan ya. Bukan, itu beda cerita. Nah, secara aljabar dia diotak-atik bahwa si Y-nya ini ada pangkat satu, dua-duanya ada dua dan masing-masing pangkat satu, sehingga dia bisa ditaruh di luar. Nah, ini seperti ini sehingga dimisahkan dan seterusnya didapatkan Y sama dengan. Ketika Y sama dengan, kita bisa mengerjakan Y aksennya bla 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 gitu ya. Bisa menjadi ini turunan yang biasa. Nah, itu. Lalu batasannya apa kok bisa kayak gini? Batasannya adalah si pangkat Y-nya itu sama sehingga bisa didapatkan. Kalau misalkan di sini pangkat 2 ya nggak bakal bisa di seperti ini kan. Walaupun di seperti ini kan di sini masih ada Y-nya lagi gitu. Itu misalnya. Nah, yang metode kedua ini menggunakan implisit, turunan implisit, sehingga nggak usah pakai eh, apa namanya operasi aljabar, langsung aja di yang semua sukunya diturunkan, yang kiri diturunkan, yang kanan diturunkan. Nah, diingatkan lagi bahwa suku itu si tandanya ikut ya. Kayak kita lanjut. Nah, ya udah diturunkan aja masing-masing. Oke. Di sini ada beberapa yang gampang sebenarnya ya. Di sini ada turunan dari min satu. Ya, turun dari min satu ya 0 ya. Makanya di sini plus 0, nggak ditulis. Turunan dx pangkat 3 dx ya. Turunan x pangkat 3 ya gampang ya, 3x pangkat 2, gampang. Turunan dari 3y. Nah, ini turunan 3y. Turunan dari 3y. Oke, misalkan tadi diingatkan ya bahwa y misalkan u pangkat 3, berarti turunannya adalah 3u pangkat 2 dikali si dalam u-nya ya, du dx. Nah, ingat ini. Sehingga turunan dari 3y ini, dx dari 3y ini, tulisannya kok jelek, mohon maklum. Wah, guys, hilang. Ya sudah. Oke, kita lanjut lagi lah. Nah, tadi ya di sini dx dari 3y. Nah, berarti kayak tadi, gimana yang atur rantai? Berarti turunan dari 3y dulu. 3y diturunkan 3 dikalikan du dx kan. Masalahnya di sini bukan pakai u, tapi pakai pemisalannya pakai y, sehingga di sini tuliskannya dy dx. Sehingga muncul di sini dy dx. Atau menggunakan notasi yang lain ya, kadang pakai ya aksen dan seterusnya ya. Nanti kita lihat. Nah, seperti itu. Sehingga di sini muncul turunan yang sebelah sini menjadi ini, turunan dari min 3y jadi min 3 ddx. Nah, yang lucu yang ini, turunan dari dx dari 4x kuadrat y. Kok ini jadi panjang ya? Ingat enggak bahwa kalau misalkan ada turunan fg diturunkan dalam variabel x. Nah, ini saya nulisnya singkat aja ya. Ya udah, kita pakai rumus perkalian berarti dong. F aksen kali G ditambah FG aksen gitu ya. Nah, F-nya siapa? Misalkan F-nya itu si ini, G-nya ini misalkan. Berarti turunan dari 4x kuadrat berarti 4 kali 2 8x. Pangkat 2 kurangi 1 1. Berarti 8x dikali Y. Nah, ditambah 4x kuadratnya masih karena F
G aksen. Nah, turunan dari Y, ya udah turunan dari Y itu satu kan. Ingat ya kan DY DX, DDU, DU, DX. Nah, karena ini turunan dari Y itu satu, yang ini masih belum tahu, jadi kita tulis. Berarti langsung saja tulisannya DY DX. Dikali satu nggak usah ditulis. Sehingga ada dua di sini sukunya, yaitu 8x Y ini dan 4x kuadrat dy dx. Nah, sehingga di sini yang ada dy dx-nya taruh di satu ruas kiri, lalu dipisahkan dy dx-nya. Nah, yang nggak ada kan ini pengali, jadi pembagi yang ruas kanan. Selesai. Nah, kesimpulannya di turunan implisit itu ujung-ujungnya kita mencari dy dx itu berapa, gitu ya. Tujuannya ini. Makanya implisit ya. Jadi salah satunya mungkin saya menangkapnya mungkin gitu ya. Kalau turunan yang biasa kan jelas fx berapa, turunannya apa. Nah, sedangkan kita di sini ada sebuah fungsi tiba-tiba suruh nyari remah-remah yang ada dx-nya, dy dx-nya di mana, dikumpulkan lalu dibuat dy dx sama dengan. Itu kan agak sedikit repot ya. Sedikit ngerjainnya. Nah, seperti itu untuk contoh yang nomor 1. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Ini cenderung lebih mudah karena turunannya biasa. Yang ini diturunkan, ini diturunkan, ini diturunkan, ini diturunkan. Jadi dapat bahwa di sini x kuadrat ya 2x, 5y pangkat 3 ya berarti 15y kuadrat. Jangan lupa dy dx-nya dimunculkan karena y itu fungsi aturan rantai. Turunan dari x 1, turunan dari 9 0. Sehingga di sini dy dx sama dengan 2x-nya pindah ke kanan jadi 1 min 2x. Ini tadinya positif jadi negatif. Lalu 15y kuadrat itu tadinya pengali menjadi pembagi. Oke. Kalau untuk yang ini agak panjang ya. Karena apa? Di sini dia pakai aturan rantai. Di sini juga pakai aturan rantai sih dua-duanya ya. Maksudnya aturan rantai perkalian. Di sini berarti y kuadrat ditambah ini dalam negatif ya. Berarti sini x 2y dy dx. Nah, yang ini juga sama cos x y kan harusnya cos x ya. Ya, begitulah. Cos tak jadi sin. Lalu xy diturunkan jadi xy aksen dan 1y gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini pangkat pecahan sebenarnya ya. Sebenarnya pangkat pecahan cuma kita sudah familiar dengan rumus ini. Ya, ini lebih dijentrekan lagi. Sini pangkat pecahan. Nah, kita nyoba mengerjakan yang ini saja. Sebenarnya sudah dikerjakan kalau di video yang lain. Kita kerjakan ulang supaya kelas ini menjadi kelas yang spesial ya. Oke, kita lanjut. Nomor 1 dulu mungkin ya. Jawab. Ini kalau pennya cepet-cepet itu enggak ini. Sebenarnya tuh enggak apa ya? Enggak bagus gitu. Makanya nulisnya pelan-pelan. Nah, gitu ya. Jadi mohon maklum. Oke, 9:30. Saya pikir sudah lama, ternyata baru sebentar ya. Mungkin saya merasa sebentar, teman-teman merasa lama ya. Oke, semangat ya. Belajar emang kayak gitu. Belajar itu cenderung harus bersabar ya. Supaya bisa. Nggak ada yang senang. Yang senang itu hobi ya. Makanya jadikan belajar itu hobi biar senang gitu ya.
Ya, hobi hobi. Ya hobi yang penting nggak negatif ya. Ya, kalau bisa yang positif gitu. Kalau misalkan hobinya, ya jangan yang negatif lah. Yang minimal sedang. Kalau bisa diarahkan ke positif. Misalkan, oh hobinya main sepedahan, ya dibuat positif. Sepedahannya dijadikan olahraga, sepedahannya dijadikan hal yang positif lain. Misalkan apa gitu ya. Kayak kita lanjut di sini. Jawab. Ini harus pelan-pelan supaya tulisannya agak bagus. Nomor satu, kita punya y kuadrat min x kuadrat sama dengan satu. Turunannya berarti satu ya. Dx dari y kuadrat dikurangi dx dari x pangkat 2 sama dengan dx dari satu. Dx dari y kuadrat itu ya udah 2y. Jangan lupa yang ada dx-nya. Oke, takut lupa. Turun dari x kuadrat ya 2x, turun dari 1 0. Nah, min 2x pindah kanan, 2y dy dx dikali dy dx ini ya. Ini ingat tadi karena aturan rantai dikali fungsi dalam, turunan fungsi dalamnya. Sama dengan min pindah ke kanan jadi positif. Lalu ini karena perkalian kita mencari dy dx sendirian. Jadi 2x 2y ini menjadi penyebutnya. Oke, atau disingkat lagi jadi d dx sama dengan x per y. Seperti itu, mudah. Ini nomor 1. Nomor 3. Nomor 2 ini hanya panjang, cuma angka saja. Hasilnya sama aja. Nanti hasilnya ya berarti d dx sama dengan 8. Oh, 8. 18x per 8 y gitu ya. Oke. 3. Kita punya xy sama dengan 1. Nah, ini menarik. Xy sama dengan dx dari 1. Turun dari xy kita tahu lah ya, tadi ini fg turunannya berarti turun dari x dulu, berarti ini y ditambah y-nya diturunkan 1, berarti dikali turun dalamnya dy dx sama dengan turun dari 1 0. Y-nya pindah ke kanan jadi x dikali, kok agak ini dy dx ini harus ditendet guys. Kayaknya pentapnya yang kurang bagus atau gimana ya. Ya tidak boleh mengeluh karena mengeluh itu tanda kurang. Enggak, saya lagi ini mati sebentar. Mau dipakai kelasnya pak? Oh iya. Oke. Saya minta waktu beberapa menit. Mau mulai jam berapa pak? 9.30. Saya bentar di closing dulu. Makasih, punten ya pak. Oke. Ternyata kelasnya mau dipakai. Kita selesaikan dulu nih contoh soalnya sambil dipakai. Oke, di sini sehingga di sini dapat dx sama dengan min y per x. Nah, selesai. Oke. Di sini juga ada contoh. Sebenarnya sama aja ya, nggak sulit-sulit amat. Yang pasti di sini saya kasih ininya ya, apa namanya, hal yang uniknya. Mungkin ini di sini. Ini alfa kuadrat itu, alfa itu dianggap nilai ya. Jadi turunannya nanti 0. Jadi di sini kayak 8 ya, 8y kuadrat sama aja ya. Lalu di bagian ini menariknya di sini. Tadi juga sudah diturunkan yang ada campuran x y-nya. Di sini juga sama. Di sini ada 2. Nanti didapat dy dx-nya. Jadi dy dx yang di sini dan dy dx di sini digabung. Jadi ini mirip kayak contoh yang sini. Nah, ini dy dx-nya ada 2. Nah, nanti dibuat seperti ini. Silahkan dicoba. Oke. Lalu yang bagian sini mungkin ini yang sulitnya di sini. Jadi di sini
aturan rantai yang di dalamnya ada aturan rantai. Jadi 5x y pangkat setengah. Nah, y-nya itu kan aturan rantai. Nah, ini uniknya di sini. Lalu kalau bentuk yang tadi di sini udah kayak dicontoh, yang lain sama aja sih sepertinya. Untuk bagian ini yang turunan pangkat pecahan ya. Misalkan nomor 19 itu secara aljabar dibuat menjadi Y sama dengan 3x pangkat 5 per 3 ditambah akar X itu berarti X pangkat setengah karena akar itu pangkat setengah. Ya udah ini tinggal diturunkan kayak turunan biasa. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. eh ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita cukupkan. Ini ada 11 ya. Imam ya, mana ini? Ada Ade, Agisti, Aisyah, Alam, Arya, Bahri Ari, Diman, Ega, Imam, Ipah. Kaizul itu siapa? Kayak Z Zul. Linda, Nafis, Nia, Rasidi. Oke, kita nanti absennya di grup ya, karena ini mau dipakai udah telat 5 menit si apa namanya bapak dosen yang mau pakai. Ya, saya juga nggak enak ya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf untuk pertemuan kali ini kurang maksimal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan dari sini ya.